Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 20 Agustus 2020 dalam memperingati Santo Bernardus Abbas, pendiri OXO yang ada di Temanggung di Indonesia. Mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa cahaya kebenaran, Santo Bernardus Abbas sudah kau nyalakan dengan cinta kasih akan rumahmu hingga bercahaya gilang gemilang dalam gerejamu. Semoga berkat doanya kami digelorakan dengan semangat yang sama dan selalu hidup sebagai putra cahaya. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemurah rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu. Tetapi mereka tidak mau diundang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah di perjamuan nikah itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, ia tahu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itulah pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah ke lorong yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab sebanyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam gereja ada cara hidup dalam pelayanan kasih, hidup membiara. Dalam hidup membiara ada yang disebut dengan komunitas atau kongregasi aktif, karitatif, tapi juga kontemplatif. Yang kita biasa lihat berseliweran itu kongregasi aktif seperti di Bali, SVD, Suster SPS, Suster OSF, AK, CB, dan banyak lagi. Ini suster dan pastor, biarawan, biarawati, aktif karitatif. Kalau kita mendengar Temanggung yaitu Trappist di Rawaseneng, itu adalah biara kontemplatif laki-laki yang didirikan oleh Santo Bernardo Clairvaux. Clairvaux adalah tempat bercahaya. Dulu dia masuk dalam satu kelompok, kemungkinan Benediktin, dan kemudian diutus ke Clairvaux untuk mendirikan
biara di sana dan dia menjadi abbas sampai pada akhir hayatnya. Maka kemudian ada perbedaan antara hidup Benediktin dan hidup Cistercians, yaitu Oxo yang ada di Rawaseneng. Dan biasanya biara-biara itu otonom. Itulah sebabnya maka Bernardus diutus untuk membuka biara baru di Clairvaux. Hidupnya otonom, mereka biasa menggunakan tangan, kerja, peternakan, perkebunan, ya, untuk membuat pakaian-pakaian liturgi, bikin hostia dan sebagainya. Dan Bernardus mempunyai semangat kontemplasi, di mana setiap jam 3 mereka sudah mulai bangun, kemudian mereka doa pagi lalu meditasi, kontemplasi, mengalami kehadiran Yesus dalam Ekaristi. Maka pada hari ini kita akan mendengarkan tentang perjamuan yang digambarkan tentang kerajaan Allah. Kita semua diundang untuk datang ke perjamuan tersebut. Itu merayakan rahmat dan berkat Tuhan. Namun tidak semua orang repot dengan itu. Sibuk dengan dirinya sendiri, maka digambarkan ada halangan itu, halangan ini. Maka diangkutlah semua orang yang bisa datang. Tapi tentu dengan tata aturan. Kita diberikan oleh Tuhan kemerdekaan, kebebasan untuk memilih. Maka kita harus memilih secara bertanggung jawab. Tahu apa yang harus kita lakukan dengan seluruh konsekuensinya. Santo Bernardus telah mengikuti cara hidup kontemplatif dan dia tetap settle di biaranya sampai akhir hayat, berdoa, menulis, merenungkan tentang karya dan kasih Yesus, dan mendoakan dunia. Jadi kehadiran biara-biara kontemplatif dalam Gereja Katolik adalah untuk mendoakan dunia ini, di mana kita yang lain aktif melaksanakan tugas-tugas kita. Tetapi lalu semuanya bertanggung jawab dan mempunyai konsekuensinya sendiri. Santo Bernardus hidup dalam satu komunitas yang mana mereka mengatur waktu sedemikian rupa mulai pagi sampai malam jam 9. Dan boleh katakan 2/3 hidup mereka adalah doa-doa dan tapa puji-pujian kepada Tuhan. Tentu untuk kita rasa berat, karena kita selalu sibuk dengan aktivitas dunia ini. Sampai kadang-kadang kita lupa waktu untuk berdoa. Namun pada masa COVID ini tentu saja kita stay di rumah, tinggal di rumah, maka ada waktu untuk berdoa. Semoga semangat Santo Bernardus yang kita rayakan pada tanggal 20 Agustus ini betul-betul dapat kita renungkan. Dia bisa, mengapa saya tidak bisa? Semoga Tuhan memberkati dan selamat pagi.